Ada dua orang yang sedang melakukan kesalahan yang sama. Misalnya, lupa membayar parkir. Yang pertama adalah seorang pria dengan wajah yang biasa saja. Yang kedua, seorang wanita dengan wajah cantik dan senyumnya menawan. Lalu menurut kalian, siapa sih yang kira-kira lebih dulu dimaafkan? Kalian sudah pasti tahu jawabannya, bukan? Inilah realitanya. Kita hidup di masyarakat yang cenderung memaafkan kesalahan berdasarkan penampilannya. Kalau cantik, dianggap tidak mungkin sengaja melakukan kesalahan. Kalau tampan, pasti ada alasan kuat di balik perbuatannya. Ini bukan soal adil atau tidak adil, tapi soal bagaimana estetika menjadi pembenaran. Dan ini bukan hanya terjadi di kehidupan kecil seperti contoh parkiran tadi, tapi juga di dunia yang lebih besar. Selebriti, politisi, bahkan influencer sekalipun, kesalahan mereka seringkali termaafkan karena mereka punya sesuatu yang seringkali diidolakan oleh orang-orang, yaitu wajah yang menarik. Padahal, seharusnya kan kesalahan tetaplah kesalahan. Fenomena ini disebut beauty privilege. Ini adalah fenomena di mana seseorang mendapat keuntungan hanya karena dianggap lebih menarik. Bahkan, penelitian menunjukkan orang-orang yang good looking cenderung lebih dipercaya, dianggap lebih kompeten, dan lebih mudah diterima di masyarakat. Tapi, mari kita kupas lebih dalam. Bagaimana sih dampaknya? Beauty privilege bukan hanya memberi keuntungan bagi yang memilikinya, tetapi juga menciptakan standar tidak adil bagi mereka yang tidak sesuai dengan definisi estetika di mata masyarakat. Contoh paling nyata ada di dunia kerja. Orang dengan penampilan menarik lebih mudah diterima kerja. Bahkan di dunia ini ada kasus di mana pelaku kejahatan dengan wajah menarik mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan mereka yang biasa saja. Apakah ini adil? Jelas tidak, tapi ini adalah cerminan masyarakat kita. Lalu, apa sih yang terjadi saat seseorang yang cantik atau tampan melakukan kesalahan yang besar? Kita pasti sering mendengar kalimat seperti ini. Ah, itu dia cuman hilaf. Atau, mana mungkin orang sebaik dia melakukan itu dengan sengaja? Lalu timbul pertanyaan, apakah kita benar-benar memaafkan atau kita hanya terbuai oleh penampilan mereka? Beberapa waktu lalu, ada seorang influencer terkenal yang ketahuan memakai obat-obatan terlarang. Apakah publik sempat marah? Ya, tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Ia tetap dicintai oleh penggemarnya. Seseorang yang terlibat kasus hukum tetapi tetap memiliki basis penggemar yang besar. Mereka sering mendapatkan pembelaan hanya karena ganteng atau cantik. Ingatkah kalian dengan kasus Isabella Guzman? Kasus Isabella Guzman menjadi terkenal di dunia bukan hanya karena dirinya telah membunuh ibu kandungnya secara keji, tetapi juga karena dirinya memiliki paras yang cantik. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai psikopat cantik. Kalau kalian membaca komentar warganet di artikel yang membicarakan tentang Isabella Guzman ataupun kasusnya, kalian akan menemukan komentar warganet yang memuji kecantikannya atau malah mewajarkan tindakannya tersebut. Parahnya lagi, ada pula yang berkomentar ingin dibunuh oleh sosoknya yang dinilai cantik itu. Coba pikirkan, kalau seandainya dia bukan orang yang menarik, apakah masyarakat akan bersikap sama? Ketika estetika dijadikan standar untuk memaafkan, ini menciptakan tekanan sosial yang besar, terutama pada generasi muda. Banyak dari mereka yang merasa harus selalu terlihat sempurna untuk diterima di lingkungannya, dan media sosial pun memperburuk ini. Wajah yang dianggap cantik atau tampan memenuhi layar ponsel kita, dan tanpa sadar kita menginternalisasi gagasan bahwa estetika adalah segalanya. Bahkan karena standar kecantikan ini, banyak yang mulai mengorbankan diri dengan cara diet ekstrim, operasi plastik, atau penggunaan filter yang berlebihan hanya demi diterima di mata masyarakat. Tapi, apakah kita harus menyerah pada sistem ini? Tentu tidak. Kita bisa mulai dengan mengubah cara pandang kita. Kita perlu belajar untuk melihat lebih dari hanya sekedar wajah. Nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh estetikanya, tetapi oleh apa yang mereka lakukan
dan kontribusi yang mereka berikan. Penting untuk mulai mengapresiasi keberagaman, menghormati orang-orang yang memiliki kepribadian dan talenta yang luar biasa. Terlepas dari bagaimana mereka terlihat, dunia ini terlalu luas untuk kita batasi hanya dengan standar kecantikan. Jadi, lain kali saat kita memaafkan seseorang, tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah mereka benar-benar layak dimaafkan? Atau kita hanya tertipu oleh apa yang terlihat di permukaan? Estetika memang penting, tetapi bukan segalanya. Jika estetika terus menjadi tahta, kapan keadilan dan nilai-nilai manusia akan berdiri tegak? Karena pada akhirnya wajah akan menua, tapi karakter itu akan abadi. Jangan biarkan estetika menjadi tahta yang mengendalikan cara kita memandang dunia.